Sebelum melihat video ini silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Hai guys, sekarang gimana? Iya nggak tahu gua, kenapa nggak ngerti. Sekarang gimana guys? Bagus nggak ya sekarang sinyalnya? Bagus nggak sekarang sinyalnya? Lancar. Terus sekarang gimana? Apa agak blur atau jernih? Kualitas gambarnya blur atau jernih? Kualitas gambarnya gimana guys? Hai Oma. Mwah. I love you Oma. Have a good Thursday. Semoga dilancarkan semuanya, rezeki 2021 di bulan Maret akhir. Semoga ada rezeki buat kita semua, termasuk elu Oma. God bless you. Jernih gambarnya juga ya. Oke, sekarang ini gue bakal live. Dan live ini bakal gue share. Dan bakal gue upload juga di YouTube. Karena gue gak ada waktu buat ngevlog buat YouTube. Dan gue ngerasa bahwa apa yang bakal gue omongin ini gak pantas buat gue persiapkan untuk di set pakai settingan YouTube. Gitu, jadi di sini aja lah ya. Hari ini, oke, sama-sama Oma Dery Make Up. Hari ini kita bakal ngomongin tentang pelawak paling lucu yang selalu menghibur gua di 3-4 hari terakhir ini. Namanya adalah Wilmar Hutagaol Lumban. Namanya Wilmar Hutagaol Lumban alias Julie Chaniago. Ya, seorang waria usia hampir 60 tahun yang tinggal di Amerika, yang kesepian dan mencari perhatian lewat jelek-jelekin orang di media YouTube maupun Instagram. Oke, ini benar-benar aneh, lucu, ajaib dan out of nowhere. Oke, namanya itu aslinya Wilmar Hutagaol Lumban. Asli dari Kedaton, Lampung. Pura-pura jadi orang Padang. Pakai nama Julie Chaniago. Nama aslinya Wilmar Hutagaol Lumban. Asli orang Kedaton, Lampung. Tapi pura-pura jadi orang Padang. Pakai nama Julie Chaniago. Ya. Wilmar nama aslinya itu. Nama lakinya tuh Wilmar gitu. Dan dia itu juga nggak lulus sekolah ya. SMA dia nggak lulus gitu. Dia nipu kalian semua yang nonton, ngomong katanya dia itu pernah kerja di kedokteran lah, asisten dokter, nyuntikin orang, pernah kerja di perbankan lah, pernah kerja di mana-mana lah pokoknya gitu. Nggak mungkin karena dia nggak lulus SMA. Kalau kalian nggak percaya, minta tunjuk bukti foto dia sekolah SMA, minta bukti foto dia kuliah, minta foto Julie Chaniago pas kuliah, minta foto Julie Chaniago pas SMA. Karena dia itu nggak lulus SMA, dia nipu kalian, ngomong dia kerja jadi asisten dokter, nyuntikin orang, kerja di bank, kerja di mana-mana. Masa ya kerja di bank terus kerja jadi asisten dokter segala macam dilakuin? Ya, kalau nggak percaya, suruh tunjukin bukti dia kuliah lewat foto. Tunjukin foto maupun tunjukin foto pas dia sekolah SMA. Dia nggak punya karena dia nggak sekolah dan nggak kuliah.
Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua juga itu, nama aslinya tuh Wilmar Hutagaol Lumban, asli Kedaton Lampung, pura-pura jadi orang Padang, ngaku-ngaku Caniago. Oke. Terus awalnya kenapa gua itu berantem sama dia? Nggak berantem sih sebenarnya. Sebenarnya nggak berantem karena ya gua nggak bawa stres lah ya, orang gila kayak begitu ya kan. Ternyata dia itu emang kerjanya kayak begitu guys, suka nyenggol-nyenggol orang biar diomongin orang, pansos istilahnya. Jeda nggak sih? Kejeda nggak? Ini kok sinyalnya kayaknya pur banget nih. Oke, iya, subscribernya 275.000, tapi yang nonton 2.000 orang, ya. Oke, dan awal mulanya dia itu bermasalah sama gua kayak 3-4 hari yang lalu gitu ya. Ada entah dia followers gua atau dia itu cuman mau ngadu domba atau apa, ngirimin gua IDM gitu. Ada seseorang ngirimin gua DM, dia bilang, "Kak, lu diomongin nih sama si Juli Caniago." Aneh dong, karena gue nggak pernah ngomongin dia ya kan. Gue tahu dia itu orangnya suka menjelek-jelekan orang, Dewi Persik, Syahrini, agama orang Islam. Itu dia jelek-jelekin ya kan. Gue tahu ini pasti gue dijelek-jelekin nih kalau nyebut nama gue, padahal gue nggak pernah nyebut nama dia sama sekali. Jadi aneh gitu, nggak ada hubungannya gitu, karena bukan nggak punya temen yang sama, Oke, gue pakai kacamata silet ya. Ini gue sekalian pakai koleksi kacamata gue. Jadi aneh kalau dia mention nama gue, sementara kita itu dua dunia yang berbeda gitu. Dunia gue di sini, dunia dia di sana ya kan. Temen-temennya juga nggak ada yang sama. Jadi aneh, bener-bener aneh. Ya kan? Nah, karena gue dikirimin video dia lagi live mention nama gue pertama kali, udahlah gue langsung buru-buru dong ke IG-nya dia gitu ya kan, ke IG-nya dia. Terus udah gitu dia nge-save dan nge-share Instagram IGTV. Di akhir-akhir IGTV itu, di menit-menit terakhir, dia itu nyebutin nama gua. Dia bilang, aduh gue jijik banget sama si namanya Tatum itu, bencong botak, udah kayak badut mukanya, kayak gitu-gitu. Terus udah gitu, sekolah nggak lulus-lulus, sekolah apa nggak lulus-lulus sampai 7 tahun, tinggal di Amerika, tinggal di Australia aja juga numpang, kayak gitu-gitu guys. Tinggal di Australia aja juga numpang sama kakek-kakek. Dia bilang kayak gitu, kakek-kakeknya juga jelek banget, kayak gitu. Gue yang, ini kenapa dia gitu ya kan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mention nama gue dan nyerocos. Gue kaget dong, tapi pertamanya gue kesel gitu, digituin ya kan. Dan dia tahu banget tentang gue. Gue itu ngeluarin dan memperkenalkan, gue itu ngeluarin foto gue sama laki gue dan memperkenalkan laki gue ke kalian-kalian ini baru sebulan yang lalu, ya kan. Tapi dia tahu guys, dia tahu gitu. Oh, kakek-kakeknya umur 60 tahun juga udah tua gitu ya kan. Kok dia tahu ya gitu ya kan. Berarti dia ngefans sama gue, sampai update banget tentang gue. Terus dia bilang, sekolah hairdresser gak lulus-lulus. Padahal gue sekolah hairdresser itu baru 3 bulan yang lalu, dari bulan Januari. Kok dia juga tahu, update banget tentang gue. Berarti dia ngefans, dan dia update banget tentang gue. Dia ngikutin banget tentang gue, ya kan. Gitu. Awalnya gue kesel dong. Gue komen di bawah postingan dia. Postingan dia itu dilimited, dibatasi. Tapi gue tahu caranya komen meskipun dibatasi. Gue pakai trik gue follow dia, terus gue refresh, terus gue masuk lagi ke IG, terus gue cari nama dia, boom, gue bisa komen. Ya kan, setelah gue komen, gue unfollow dia lagi, dan dia ngeblok gue. Tapi sebelum dia ngeblok gue, dan sebelum komenan gue dihapus, gue screenshot komenan gue, gitu. Bentar, bukan ini. Stop sharing.
nih komenan gua nih ya, komenan gua di Instagram dia, ya kan? Karena gue emosi waktu itu, gue bilang, tuh official bad girl Tatum, lu kenapa anjing bawa-bawa nama gua? Banci murtad lu, udah mau mati juga nggak tobat, pokoknya begitulah ya. Tapi itu komen gua di postingan dia. Nah setelah gue komen kayak begitu, sama dia dihapus, di delete. Tapi gue udah screenshot duluan, ya kan? Nih ada di bawah kan, kalian lihat ya kan? Tuh, lu kenapa anjing bawa-bawa nama gua? Nyadar lu bencong? Apalah segala macem. Gue komen begitu sama dia, di delete komennya, dan guanya di blok gitu. Guanya di blok kayak gitu guys. Gue bingung dong ya kan, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak kenal, tiba-tiba membabi buta gitu ngomongin gue, katanya gue ilegal segala macem gitu. Udahlah ya kan, gue sharing itu live itu di story gue gitu ya kan. Terus gue hubungin dong maman gue yang ada di New York, orang Padang juga. Tapi kalau yang ini benar-benar Padang maman gue ini gitu loh. Gue bilang, Ma itu kenapa tuh si Julia Chaniago itu kenapa dia ngomongin gue ya segala macam. Ceritalah maman gue ini kalau dia itu adalah mantan temen maman gue. Cuman sama Cong-Cong di New York itu dia udah dijauhin guys, karena dia pernah nyolong duit temennya yang namanya Iren, ya, Julie Chaniago alias Wilmar Hutagaol Lumban nama lu. Ada salam dari Iren yang sekarang tinggal di Houston. Dia bilang dia udah ngerelain duit dia yang lu ambil $5.000 karena dia udah puas ngeliat lu ditangkep gitu ya. Untung ada mamaan gua yang ngejamin lu biar bisa keluar, ya, yang di New York yang orang Padang itu ngejamin lu biar lu bisa keluar. Waktu itu kalian masih sahabatan, oke? Tapi karena lu busuk hati, semua orang termasuk mamaan gua ninggal lu, termasuk apalagi si Iren. Dia bilang ada salam dari Iren, dia mengerelakan duit dia diambil $5.000 tapi dia udah puas ngeliat lu di borgol, oke? Si Wilmar Hutagaol Lumban yang orang Kedaton Lampung ini alias Julie Chaniago yang awalnya ngaku perempuan sama si Sam, suaminya yang dia kawinin tahun 2016. Nah si Sam ini bagus orangnya, meskipun dia tua bangka dan juga perutnya buncit dan mukanya buruk rupa, tapi dia bagus si Sam ini. Untung dia dikawinin sama si Sam, jadi dia berhenti nggak nyabu lagi karena dia itu tukang sabu dosis tinggi. Si Julie ini kawin tahun 2016 sama si Sam karena awalnya si Sam taunya dia perempuan karena Julie ini ngaku perempuan kayak gitu guys, tahun 2016. Tapi karena dia dinikahin sama Sam, itulah dia akhirnya berhenti dari narkoba gitu. Makanya dia kalau ngomong jereng, ecek-ecek, matanya begini kalau ngomong kan. Lucu banget dia itu kayak gitu. Jadi begitulah sebenarnya kisahnya ya. Kalau masalah rambut gue, katanya dilem-lem, ya dilem. Monica sekarang suka ngelem anak-anakan rambut. Gue lem-lem juga sama kayak dia karena gue ngefans sama Agnes Monica. Dia dilali dari mana? Coba, kan aneh, ya kan? Kebanyakan makan babi dia itu, makanya dia nggak pernah kuatnya tiduran di kasur karena keberatan badan. Ya. Terus dia juga pernah status gendernya yang dia nipu, gitu. Seattle karena didakwa karena Amerika itu nggak bisa main-main. Kalau memang KTP lu laki, ya lu ngaku laki, gitu ya kan? Atau lu ngaku transgender, jangan lu nipu. Nah akhirnya dia didakwa di pengadilan Seattle untuk status gendernya, kayak gitu guys. Terus apalagi ya? Pernah di kerangkeng tapi ditebus sama mamaan gue di New York yang orang Padang itu, makanya dia nggak jadi di penjara. Tapi dia nggak tahu terima kasih, dia nyolong duitnya Iren $5.000 dan Iren juga udah ngiklasin karena dia udah puas ngeliat dia di borgol. Apalagi ya kayak gitu loh guys.
Iya, namanya itu bukan Juli Caniago karena dia bukan orang Padang, jadi dia itu tidak berhak menyandang nama Caniago. Namanya Wilmar Hutagaul Lumban, asli Kedaton Lampung. Oke, gitu. Jadi jangan ngaku-ngaku orang Padang. Dan lu itu juga udah ya kalau masalah dia dibuang sama keluarganya udah lah ya, kemarin gue udah ngomongin. Tapi lucu guys, lucu gitu. Aduh, apalagi sekarang gue mau ngomong apa sih? Tapi ini dia gitu, dia kebiasaannya kayak begini. Kebiasaannya dia adalah, kalau dia nggak ada kerjaan, dia nyari itu nama siapa yang dia cari, Dewi Persik, nggak kenal, diomongin. Ya kan? Syahrini, nggak kenal, diomongin. Agama Islam yang pernah dulu dia peluk, setelah dia keluar dari agama Islam, diomongin. Ya kan? Si Gebi yang dia nggak kenal, diomongin. Gua yang dia nggak kenal, diomongin. Jadi itu emang udah kebiasaan dia gitu loh. Jadi itu emang udah kebiasaan yang nggak bisa dilepas sama dia, kayak gitu guys. Kayak gitu. Rambut gua katanya dilem. Emang dilem. Nih, bukan dilem ya. Dikasih minyak rambut cowok. Sama seperti orang-orang kulit hitam, penyanyi-penyanyi. Di sini ya nih. Nih, anak-anakan rambutnya doang. Kayak Agnes Monica, Agnes Mo, yang sekarang kan suka banget dia dilem-lem anak rambutnya. Tapi ini rambut gua asli nih. Kayak gitu loh. Kayak gitu sayang. Nah, yang diomongin botak tuh maksudnya bukan tatum gua, tapi Channing Tatum. Beneran, pinter lo. Oke? Dan apalagi. Bahas rambut. Ya ini rambut gua mau diapain dong? Ini rambut gua nih. Ya gue lepas ya. Kan udah ada juga di YouTube aku pakai rambut asli sering banget. Dan aku bilang rambut aku tuh rontok, tapi nggak botak. Say, udah kayak pemain bokep gue say. Ayah, ini yang bikin ayah gue itu nempel gerayan rambut gue nih. Ini botak, rambut setebel ini. Coba. Mengada-ngada katanya gue ilegal. Kalau gue ilegal, mana bisa gue sekolah? Lu sendiri yang bilang katanya 7 tahun sekolah nggak beres-beres, nggak kelar-kelar. Berarti lu belum nonton video gue waktu kelulusan tahun lalu. Itu udah lulus tuh, hospitality di Sydney. Sekarang baru lagi hairdresser 3 bulan yang lalu. 3 tuh begini apa begini sih guys? Begini ya. 3 bulan yang lalu. Dari bulan Januari, belum 7 tahun say. Dan kalau gue ilegal, gue gak bisa sekolah say. Lu ngomong mikir, orang tuh udah jelek, hitam, buncit, pendek, mukanya gede, pundaknya gede, ya kan? Goblok, gimana dong? Apalagi yang mau diiniin? Yang mau dibahas tentang dia? Gak bisa, karena tiap kali gue ngebahas dia tuh gue pengen ketawa. Tadi untuk kedua kalinya dia tuh ngebahas gua di YouTube selama 2 jam. Tahu seluk-beluk tentang gua. Update banget, katanya nggak kenal, tapi update banget. Gimana tuh? Secantik ini dihina-hina gimana anak orang? Cantik begini anak Pak Lurah. Ingat ya, gue itu anak Pak Lurah, suku gue suku Madura. Jangan main-main sama orang Madura, lu. Oke? Kayak begitu. Apalagi nih? Nah itu dia. Jadi, tapi dia bilangnya kayak begini guys di live-nya. Si Tatum itu marah karena aku itu ngebela Isa Sega. Makanya Tatum itu marah. Apa hubungannya, gue gak kenal gitu lama lu. Dan kalau lu mau ngebela si A, si B, si C juga itu urusan gue apa. Gak level, gue ngomongin lu tuh gak level. Juli Caniago alias Wilmar Hutagaul Lumban, orang Kedaton Lampung yang pernah didakwa di pengadilan Seattle karena status gender. Apa hubungannya malu? Gua itu ngomong katanya gue itu nikah sama kakek-kakek. Coba kurangin say. Andi, jengong. Apalagi. Gak apa-apa bansos, seru aja sih gitu. Tadi tuh gue, udah, aku mau live-nya selesai. Kata dia, udah 2 jam tuh ngomongin gue. Dia bilang, udah ya anak-anak ya, aku live-nya selesai ya. Juli mau beli susu. Kata
Juli mau beli vitamin susu sama vitamin Juli. Orang gila. Apalagi ngomongin apa lagi? Rambut udah dibahas, nyata, lebat banget. Period. Don't come for me with this hair. Period. Everything on me snatch to the God. To the God. The bigger the head, the closer to the God. That's me, bitch. Don't come for me, bitch. I know. You want to be me so bad. Anybody want to be me, they come and hit in. They came and they hit in on me. Why? I ain't got no idea. I have no idea why. It's sad, because you in your old days, you in your sunset, coming to a girl, a guy lagi, lekong dong gua. Lu di your sunset age, coming to a girl like me, young and prune, for what? To be exist. Sudah. Udah, masa lu tuh udah gak pernah. Lu itu dari dulu mencoba nyari perhatian orang, gak pernah diperhatiin. Makanya, dan gak pernah berhasil. Makanya lu tuh desperate. Ngerti gak? Kayak gitu. Oke lah ya, sekarang kita mau masak dulu. Masak. Yup. Period poo. Kita mau masak dulu, masak tom yum. Ini bakal gua upload di YouTube gua. Apalagi dong, mumpung di sini nih gua nih. Jangan ngebahas dia dulu. Si maling $5.000 yang pernah bermalam di kantor polisi, maling duitnya si Iren, temennya mamaan gue di New York, yang namanya itu Wilmar Hutagalung-Lumban, ya, nama aslinya sekarang ganti jadi Juli Caniago. Coba, dia itu nggak pernah lulus SMA. Kalau nggak percaya, ya, kalian minta foto si Wilmar alias Juli Caniago pas SMA. Atau minta foto Juli Caniago alias Wilmar Hutagalung-Lumban ini pas kuliah. Minta foto dia. Ada apa enggak? Enggak ada. Karena dia nggak pernah kuliah. Oke? Dan dia itu matanya begini, itu karena dia pecandu narkoba dosis tinggi. Berhenti narkoba tahun 2016 karena dia dikawinin sama lakinya yang sekarang yang namanya si Sam. Itu. Gitu. Kita. Gak usah minta foto-foto gue pas SMA. Ini bukan tentang gue, ini tentang dia. Oke. Udahlah, ini udah jam 5 lewat 5. Jam 5.30 laki gue datang. Gue mau masak. Jangan ini. Mulai sekarang udahlah, gak apa-apa. Gak usah report. Karena dia itu juga salah satu hiburan gue. Gue tiap kali dengerin dia tuh 2 jam gak kerasa. Karena lucu banget. Bukannya gue ngamuk, bukannya gue kesel, gue ketawa mulu. Gitu. Jadi jangan di-report. Biar dia ngelucu terus. Bikin gue ketawa-ketawa tiap harinya. Oke? Oke guys. Sekarang gue mau live ini gue mau upload di YouTube ya.